Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan atau sedang melakukan aktivitasnya. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan dalam segala urusannya hari ini. Dan tentunya kami akan menyapa Bapak Ibu para pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan tentunya kami juga akan menyapa Bapak Ibu karyawan dan karyawati di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Pemirsa, kehamilan adalah momen yang istimewa dalam kehidupan seorang wanita. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada resiko tertentu terkait dengan kesehatan ibu dan janin selama masa ini. Nah, salah satu masalah yang sering kali menjadi perhatian adalah perdarahan di masa kehamilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdarahan dan tindakan apa sih yang harus kita ambil jika hal ini terjadi. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian pemirsa ya, saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Hanif Reza, spesialis obstetri dan ginekologi. Assalamualaikum Dr. Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya dokter ya. Dan kami mengucapkan terima kasih karena ini sudah kesekian kalinya dokter ya untuk menjadi narasumber kami. Tidak bosan-bosannya untuk selalu bersama kami ya dokter ya. Baik dokter, tema hari ini kan kita membahas khusus tentang perdarahan nih dok. Tapi perdarahan pada masa kehamilan. Nah tentunya masyarakat awam atau mungkin calon bunda atau mungkin calon wanita yang saat ini sedang mengandung lagi bertanya-tanya nih dok. Sebenarnya penyebab umum perdarahan pada masa kehamilan ini sebenarnya apa aja sih dok? Baik ya, jadi perdarahan pada masa kehamilan atau kita sebut sebagai perdarahan antepartum. Jadi antepartum sebelum saat persalinan. Nah, perdarahan antepartum ini kita bagi menjadi dua sebenarnya pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau kira-kira 5 bulan dan lebih dari 20 minggu ya sampai dengan mau persalinan. Nah, memang penyebab-penyebabnya cukup banyak ya, terutama kita harus melihat faktor risiko pada pasien. Yang pertama misalnya pada perdarahan kurang dari 20 minggu. Ya, berarti kalau kurang dari 20 minggu kemudian dia ada perdarahan bisa kita sebut dengan keguguran ya. Tetapi kalau misalnya sudah di atas 20 minggu atau 5 bulan ya kita bisa sebut dengan perdarahan antepartum yang mengarah ke bukan keguguran tetapi ada masalah pada plasenta, hari-hari dan lain sebagainya. Gitu. Baik dokter, berarti ini ada pembagian ya dokter ya. Ada yang kurang dari 20 minggu sama lebih dari 20 minggu. Nah, sebenarnya antara kurang dari 20 minggu dan lebih dari 20 minggu ini yang paling rentan terjadi dan harus diwaspadai itu yang jenis yang mana nih dok untuk perdarahan? Untuk yang paling sering sebenarnya kalau dalam penelitian kira-kira 10% itu perdarahan yang paling sering terjadi kurang dari 20 minggu atau biasa kita sebut ancaman keguguran. Ya, memang untuk penyebabnya cukup banyak juga ya. Salah satu dalil lain kita bagi menjadi penyebab itu ada dua, penyebab ibu dan penyebab janin. Ya, kalau ibu misalnya dia memang ada faktor risiko, misalnya dia riwayat keguguran sebelumnya atau ada penyakit infeksi tertentu, misalnya infeksi saluran kemih, keputihan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor janin juga kita bagi apakah memang janin ini normal atau memang hanya janin ini tidak berkembang. Karena secara normal tubuh kita ketika memang janin ini tidak berkembang, tubuh ini akan berusaha untuk mengeluarkan. Nah, mengeluarkan itu ya otomatis keluar perdarahan. Itu yang kurang dari 20 minggu yang lebih sering. Baik. Nah, ini menarik dok. Kalau misalkan dari ada faktor ibu sama faktor anak tadi nih dok. Kalau untuk faktor ibu untuk jumlah paritas atau kehamilan itu akan mempengaruhi juga nggak dok? Ya, itu juga menjadi faktor risiko ya. Misalnya ibu-ibu yang usianya di atas 35 tahun atau ibu yang masih terlalu muda di bawah 17 tahun itu meningkatkan risiko terjadinya keguguran gitu. Kenapa hal itu bisa meningkatkan resiko keguguran dok? Apalagi mungkin usia muda nih dok pertanyaannya. Ya, jadi usia muda ini berfaktor pada berarti hormonnya belum matur secara murni. Jadi sehingga ketika dia ada nidasi atau kita sebut sel telur ini menempel pada dinding rahim, dia hormonnya kurang stabil sehingga kurang bisa menancapkan
secara sempurna dan dia akan mudah untuk terjadinya keguguran. Faktor-faktor lain misalnya adalah kondisi gizi, itu juga penting ya. Sekarang banyak diet dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh ya. Jadi ibu yang dengan gizi yang rendah, otomatis ancaman keguguran akan menjadi lebih tinggi. Baik dokter, berarti memang faktornya banyak sekali dokter ya. Sekali. Berarti usia pernikahan dini juga beresiko ya dok ya. Bisa salah satunya ya dokter ya. Nah ini ada yang menarik dok, kadang-kadang kan misalkan ada yang hamil ya dokter, entah itu kurang dari 20 minggu atau lebih dari 20 minggu. Ada yang mengabaikan hal itu, tapi karena mereka menganggap itu flek-flek biasa. Nah sebenarnya tuh kalau ada flek atau mungkin perdarahan sedikit pun, itu tuh kapan harus kita mewaspadainya gitu loh dok? Ya, jadi perdarahan itu kita sebut sebagai abnormal. Jadi kehamilan itu sebenarnya tidak ada perdarahan ya selama kehamilan. Ya. Jika keluar perdarahan, ya kadang-kadang kita berpikir, misalnya perdarahan ketika dia baru 2 minggu setelah sel telur ini bertemu sperma, itu memang kadang-kadang ada yang mengeluarkan darah, tetapi jumlahnya kecil. Itu adalah proses nidasi atau penempelan sel telur ke dalam uterus atau kandungan. Tetapi kalau perdarahannya sudah usianya lebih besar ya, kemudian perdarahan jumlahnya kita lihat. Kalau cuma flek, cuma jumlahnya kurang dari 5 cc kira-kira, atau ya hanya sedikit lah, kadang-kadang kok kita bedakan antara keputihan dan perdarahan rada sulit, yaitu masih dalam batas jangka waktu normal. Tapi juga jika perdarahannya cukup banyak, misalnya dengan menggunakan pembalut ini penuh dalam waktu 2 jam gitu ya, atau ya darah merah segar gitu, ya itu sebaiknya langsung segera diperiksakan. Itu misalnya untuk yang kurang dari 20 minggu. Kalau lebih dari 20 minggu, tadi kita bahas penyebabnya masih cukup banyak juga ya. Penyebabnya kalau lebih dari 20 minggu ini berarti ada 3 faktor ya. Tadi faktor ibu, janin, ada juga faktor plasenta. Atau ari-ari ya. Di atas 20 minggu harusnya ari-ari ini sudah menempel sempurna, tetapi bila ada perdarahan ya kita bisa pikirkan itu apakah ada tanda plasenta yang terlepas. Nah, itu ya. Kemudian juga bisa penyebab lain adalah masalah dari serviks. Nah, serviks ini atau leher rahim ini dia kan harusnya menutup untuk menjaga supaya kandungan ini tetap di dalam. Nah, kadang-kadang ada pasien yang risiko keguguran atau riwayat sebelumnya melahirkan bayinya preterm. Ini serviks ini mudah lunak sehingga dia terbuka. Nah, terbuka ini otomatis akan mengeluarkan darah. Nah, itu menjadi hal yang tidak normal. Baik dokter, berarti memang kembali lagi kita harus ini ya dok, harus mengidentifikasi ini kurang dari 20 minggu atau lebih dari 20 minggu dulu ya dokter ya, baru bisa memikirkan oh ini faktornya yang mana nih gitu ya dokter ya. Nah kalau flashback lagi ke yang kurang dari 20 minggu, ini kan sering menjadi banyak pertanyaan dan kekhawatiran, salah satunya kalau misalkan terjadi perdarahan tuh pasti keguguran nggak dok? Nah ini kurang dari 20 minggu. Kalau tadi perdarahan kurang dari 20 minggu misalnya, apakah perdarahan ini akan menjadi suatu keguguran? Itu belum tentu. Ya, tidak semuanya perdarahan ini pasti akan menjadi suatu keguguran. Memang hampir perdarahan trimester 1 kira-kira 20% bisa menjadi keguguran dalam suatu penelitian seperti itu. Tetapi tidak selalu kan berarti 20%. Ya kita harus segera periksakan sehingga bisa tahu nih apa sih yang menjadi penyebab perdarahan. Kita biasanya memberikan terapi sehingga perdarahan berhenti, dan dokter ini akan melakukan pemeriksaan perkembangan janin. Apakah janin ini akan berkembang? Jika berkembang baik, perdarahan akan berkurang, insya Allah ya tidak masalah, akan menjadi hal yang normal. Jadi memang tata laksana awal adalah ketika memang ada perdarahan, ya segera pemeriksaan itu segera dilakukan. Gitu. Baik dokter. Nah kalau ini kepada tenaga kesehatan ini dok, itu bagaimana caranya kita untuk bisa melihat ini keguguran itu masuk yang mana ya? Sebenarnya keguguran itu ada berapa jenis sih dok? Nah, jadi keguguran ada kira-kira 5 jenis ya. Banyak ya dok? Banyak sebenarnya. Yang pertama adalah suatu AV iminen, atau kita sebut dengan ancaman ya. Jadi ancaman ini dia ada perdarahan, tetapi leher rahim ini belum membuka, jadi ada perdarahan. Kemudian nyeri perut ibu tidak terlalu berat sehingga sebenarnya masih ancaman aja. Dan mungkin itu kalau ancaman didiamkan terus menerus akan menjadi suatu perjalanan atau disebut dengan insipien.
Ya, jadi akhirnya leher rahim ini akan membuka dan darah keluar semakin banyak, ibu merasa perut ini menjadi semakin sakit. Nah, kemudian apabila didiamkan lagi atau memang janin ini tidak berkembang, otomatis tubuh akan berusaha mengeluarkan jaringan. Ada sebagian yang keluar, kita sebut dengan pemeriksaan atau keguguran yang incomplete atau belum komplit jika masih ada sisa jaringan di kandungan. Apabila sudah keluar semua, ya sudah bersih, kandungannya menjadi sesuatu ruangnya menjadi sempit, ya jadi menjadi hal yang normal lagi, ya berarti sudah komplit atau sudah komplit. Dan ada satu lagi, ya jadi ada perdarahan, kadang-kadang juga tidak ada pembukaan, bisa juga, tetapi dalam pemeriksaan USG kita temukan janin ini denyut jantungnya sudah tidak ada. Atau juga ya memang tidak ada perkembangan atau biasa kita sebut miss abortion atau miss itu ya sudah hilang ya bahasanya seperti itu. Tapi ada janin tidak ada denyut jantung ya otomatis itu perlu dilakukan tindakan supaya pengeluaran dari sisa jaringan. Sisa janin. Berarti memang di antara 5 jenis itu untuk yang pengeluaran sisa janin itu tidak semua jenis keguguran ya dokter ya, dilakukan tindakan ya dokter ya. Itu berarti pada keguguran yang jenis mana dok yang biasanya dilakukan tindakan operasi? Yang tindakan operasi ya biasanya kita menggunakan disebut dengan kuretase. Kadang-kadang orang itu takut ya apa sih kuret itu ya, kuret dibersihkan kayaknya bahasanya kasar. Ya tapi sebenarnya yang kita lakukan sekarang ya tindakan kuretase ini sudah tindakan yang lebih maju, yang lebih minimal invasif atau tidak terlalu berat, yaitu dengan AVM atau disebut dengan aspirasi vakum manual ya. Bahasanya vakum diaspirasi, jadi kita hanya mensedot atau membersihkan dengan cara membersihkan aja, menyedot aja seperti itu. Dan di Sultan Agung ini sudah bisa, jadi otomatis tidak membersihkan dengan alat sehingga memperlukai oleh kandungan, tetapi hanya mengambil atau menyedot sisa jaringan aja. Fokusnya seperti itu. Ya jadi ya nggak semua kita lakukan. Yang kita lakukan adalah satu indikasinya untuk melakukan kuretase adalah perdarahannya aktif. Ya, jadi misalnya perdarahan terus, nggak bisa berhenti-berhenti ya. Otomatis kan kandungan itu tidak bisa kembali menjadi normal sehingga dia mengecil karena masih ada bagian janin yang di dalam. Ini otomatis kita harus lakukan tindakan. Yang kedua, ya kalau memang janinnya kita terbukti tidak ada perkembangan atau denyut jantungnya sudah tidak ada, ya otomatis untuk supaya pasien ini bisa hamil kembali kan dia harus dibersihkan atau dilahirkan dulu janinnya ini sehingga kandungan ini kita bisa persiapkan lagi untuk menerima kehamilan selanjutnya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi misalnya memang perdarahan masih aktif, masih kita terbukti ada sisa jaringan atau memang janinnya sudah tidak ada atau meninggal. Iya, baik dokter. Tapi ini jadi tugas ke depan juga ya dokter ya. Kadang-kadang kan ada pasien yang masih denial nih dok gitu ya. Jadi memang harus teredukasi dengan tinggi juga ya dokter ya tentang indikasi tersebut. Nah, baik dokter. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang perdarahan lebih dari 20 minggu. Tadi ada dikatakan karena pengaruh ibu, janin dan juga plasenta nih dok ya. Nah, untuk perdarahan yang lebih dari 20 minggu itu biasanya resikonya karena penyakit-penyakit apa saja sih dok yang biasanya beresiko bisa mengakibatkan perdarahan? Ya, jadi faktor-faktor yang tadi ya kita jelaskan lebih dari usia 20 minggu, ari-ari ini harusnya sebenarnya sudah menempel sempurna. Tetapi kok ada sih yang keluar darah? Nah, salah satu penyebabnya adalah misalnya dia ada hipertensi ya atau kita sebut dengan preeklamsi. Hipertensi atau preeklamsi ini secara patofisiologi atau perjalanan penyakitnya ini ari-ari tidak bisa menempel sempurna sehingga pembuluh darah pada plasenta ini menjadi yang kecil-kecil dan dia tidak lancar. Nah, jadi tidak lancar apabila usia kehamilan semakin besar, nah resiko ari-ari ini terlepas menjadi sangat besar. Dan biasanya disertai keluar darah warna merah, kehitaman, perut disertai nyeri. Nah, itu salah satu penyebab. Yang kedua adalah misalnya karena yang paling sering ya, paling sering adalah trauma ya, trauma atau ya misalnya banyak nih ibu hamil sudah cukup besar, hamilnya masih naik motor ya, jatuh ya. Nah, itu otomatis juga menjadi suatu trauma ya, itu bisa menyebabkan bayinya meninggal dan lain sebagainya.
Yang ketiga juga bisa adalah karena serviks atau kita sebut cervical incompetence atau cervixnya ini tidak kompeten nih, dia tidak bisa mempertahankan janin tetap di dalam, dia malah membuka padahal belum ada tanda persalinan. Akhirnya juga keluar perdarahan. Nah, itu biasanya kita cari ketika pasien-pasien yang sebelumnya bayinya melahirkan belum cukup bulan, preterm. Nah, dia ketika hamil lagi akan meningkatkan resiko terjadinya bayi preterm lagi. Gitu. Resikonya banyak sekali dan tinggi sekali ya dokter ya. Nah, kalau tadi salah satunya trauma, ini berarti aktivitas fisik juga bisa mempengaruhi perdarahan saat kehamilan ya dok? Ya, jadi aktivitas fisik ini aktivitas fisik yang apa sih sebenarnya? Ya aktivitas fisik yang berat ya. Ibu hamil tuh bukan berarti dia harus cuma tidur, tidak bekerja, diam gitu. Enggak, tetap aktivitas daily activity enggak apa-apa, memang direkomendasi karena supaya pembuluh darah ini lancar ke seluruh tubuh. Nah, aktivitas fisik yang seperti apa ya? Memang dia berat ya. Intensitasnya sedang berat. Apa sih ya? Misalnya bekerja sampai larut malam, berdiri terlalu lama, misalnya menggunakan kendaraan naik motor jangka waktunya panjang, ya itu menjadi faktor risiko ya. Jadi dia tetap bekerja seperti biasa, tidak terlalu berat, itu menjadi hal yang nggak masalah. Dan apabila memang ada tanda gejala ya segera periksakan. Baik dokter, berarti melakukan aktivitas yang secukupnya ya dokter ya? Secukupnya. Tidak berlebihan, yang penting tidak di atas tempat tidur aja. Iya, nanti malah makin gemuk ya dokter ya? Iya. Peredaran darahnya tidak lancar. Nah betul ya. Dokter, karena tidak ada pergerakan ya dokter ya. Baik, nah ini juga ada pertanyaan juga nih dok, tentang kalau misalkan sudah mengalami perdarahan nih dok. Nah kemudian apakah masih boleh untuk kumpul suami istri? Nah dok, biasanya ada pertanyaan begitu. Kumpul, kalau kumpul boleh ya. Itu loh dok, hubungan suami istri maksudnya seperti itu loh dok istilahnya. Ya, jadi hubungan seksual di masa kehamilan. Sebenarnya itu hal yang tidak apa-apa ya, berhubungan seksual di masa kehamilan. Selama memang kita buktikan bahwa plasenta atau ari-ari ini tidak menutupi jalan lahir ya. Tetapi ya kita, walaupun dia menutupi jalan lahir, apakah benar-benar tidak boleh selama 9 bulan? Sebenarnya juga tidak boleh, nggak masalah. Ya, tetapi memang dengan cara-cara tertentu. Misalnya memang kalau ada perdarahan, ya misalnya kita istirahat dulu, cervical rest atau pelvic rest. Jadi istirahatkan, tidak berhubungan dulu, misalnya dalam jangka waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu stop, jangan berhubungan dulu. Ketika nanti sudah tidak ada perdarahan lagi, kemudian nyeri perut ibu sudah berkurang, ya enggak masalah. Tetapi memang berhubungan di masa kehamilan itu wajib sperma dikeluarkan di luar, ya tidak boleh dimasukkan di dalam karena kandungan dari sperma itu sendiri ada hormon yang meningkatkan kontraksi dari ibu. Nah, kan kita nggak ingin kan bayi ibu ini menjadi kontraksi pada belum ada tanda persalinan. Betul. Ya, jadi sperma jangan dimasukkan ke dalam atau kita sebut dengan coitus interruptus gitu ya. Baik dokter, untuk mengamankan ya dokter ya. Yes, itu, ya. Jadi masa suami disuruh puasa 9 bulan ya, kan itu berat. Aduh, gigit jari nanti. Baik dokter, nah ini biasanya ibu-ibu tuh, bukan ibu-ibu ya dok, maksudnya para penderita yang mengalami perdarahan ini suka cemas nih dok. Nah untuk mengatasi kecemasan saat dia mengalami perdarahan tuh gimana dok? Biar nggak panik suami maupun si istrinya yang sedang perdarahan. Ya, jadi ketika ada perdarahan yang bisa dilakukan memang tidak perlu panik ya. Yang kedua adalah segera periksakan. Langsung ya, iya, segera periksakan ke dokter kandungan terdekat terutama ya. Jadi bisa kita tentukan nih perdarahan ini menjadi perdarahan yang aman apa enggak. Memang ketika ada perdarahan dokter selalu menyarankan untuk pasien ini dirawat inap. Ya. Kenapa perlu untuk rawat inap? Karena dokter ini perlu memperkirakan ini perdarahannya jumlahnya berapa, dan kemudian jangka waktunya berapa lama, dan obat-obatannya kita coba untuk memberikan secara suntikan, jadi langsung ke pembuluh darah sehingga kerjanya akan lebih cepat seperti itu. Baik dokter, nah ini yang terakhir dok, kalau tadi kita sudah membahas
langsung ke perdarahannya ya dokter ya, macam-macam jenis dari keguguran, terus perdarahan bisa kapan terjadi. Nah ini sekarang pencegahannya biar tidak perdarahan pada masa kehamilan, apa nih dok? Ya, jadi pencegahannya adalah yang satu yang kita lakukan adalah ibu hamil ini ketika memang tahu sudah hamil, langsung periksakan supaya dokter akan memperkirakan bahwa ini kehamilannya adalah kehamilan yang di dalam kandungan dulu nih. Kehamilan di dalam kandungan, kemudian kita berikan suplementasi vitamin ya sehingga janin ini bisa berkembang cukup baik. Dan dokter akan memperkirakan ini faktor resiko untuk terjadi keguguran tinggi atau rendah. Kalau tinggi akan diberikan perhatian yang lebih. Ya. Kemudian pencegahan lain adalah melihat dari faktor-faktor risiko, misalnya tanda infeksi, ada keputihan, ya, jangan dianggap remeh ya. Memang kalau misalnya ada keputihan, kita harus tahu dulu itu adalah keputihan yang normal atau bukan normal. Jadi memang pemeriksaan kehamilan ini menjadi konsultasi dokter ini menjadi hal yang cukup penting. Selain itu adalah gizi ya. Jadi ibu hamil ini harus menjaga gizinya dengan baik ya. Jadi makan makanan yang bergizi ya. Sayur, buah tetap menjadi hal yang penting karena itu juga menjadi faktor risiko terjadinya keguguran. Selain itu, apabila memang ada gejala adanya perdarahan di masa kehamilan ini ya segera konsultan ke dokter yang terdekat sehingga dapat diberikan tata laksana lebih cepat sebelum berlanjut menjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Baik dokter. Baik, nih terakhir dok, pesan-pesan apa yang mau disampaikan kepada para pemirsa terkait tema kita hari ini? Silakan dok. Ya, jadi secara kita simpulkan aja ya, perdarahan ini kita bagi menjadi dua ya, di bawah 20 minggu atau 5 bulan dan di atas 20 minggu atau di atas 5 bulan. Ketika kehamilan di bawah 20 minggu ini memang resikonya semakin besar untuk terjadinya keguguran ya. Jadi pemeriksaan awal atau ANC pada trimester pertama ini menjadi hal yang sangat penting ya, sangat riskan untuk menentukan sampai dengan kehamilan selanjutnya. Dan kalau misalnya perdarahan di trimester kedua atau ketiga ya di atas 20 atau 20 minggu lebih, ya ini menjadi juga tanda bahaya adanya. Kalau ada perdarahan ini kita harus cek. Karena seharusnya plasenta sudah menempel sempurna, kok ini sudah ada perdarahan. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan pemeriksaan. Seperti tadi yang saya bilang, jaga gizi, suplementasi vitamin wajib dilakukan, diberikan, ya harus minum ya. Mungkin yang lain, tambahan susu dan lain sebagainya, itu tetap menjadi hal yang penting untuk menjaga gizi ibu hamil. Atau sebagai kita juga gerakan ibu hamil sehat ya. Dan selain itu, apabila ada gejala, segera periksakan, segera konsultasikan kepada dokter, dan mintalah edukasi apa sih yang bisa dilakukan, dan segera, misalnya ada tanda bahaya, ibu hamil ini jangan diam saja. Lebih baik tata laksana lebih cepat, karena hubungannya akan berlanjut sampai dengan kehamilan yang selanjutnya aterm sampai dengan persalinan. Sehingga bayi ini akan menjadi bayi yang sehat dan berkualitas gitu. Baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Hanif ya, bahwasanya yang namanya perdarahan di dalam masa kehamilan itu bukanlah hal yang wajar dan bukanlah hal yang normal ya. Jadi segeralah untuk periksakan sebanyak apapun perdarahan yang Anda alami. Terlebih kalau misalkan perdarahannya kurang dari 20 minggu, sangat beresiko tinggi terhadap kejadian keguguran ya. Apalagi kalau yang lebih dari 20 minggu, bahkan itu bisa mengancam nyawa si ibu dan juga janinnya. Seperti itu. Dan tentunya taati juga ya saran-saran dari dokter-dokter kandungan ya untuk melakukan pemeriksaan rutin selama masa kehamilan ya, seperti itu. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hanif. Terima kasih dok atas sharingnya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya dokter ya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Saya Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan episode-episode baru setiap minggunya. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.